Oke adik-adik, kali ini berjumpa lagi bersama saya Vino dalam channel 5 menit belajar. Oke, adik-adik nanti kalau ditanyain tentang apa yang dimaksud dengan metode ilmiah dan bagaimana langkah-langkahnya yang harus dilakukan dalam suatu metode ilmiah. Nah, ini kita akan bahas ya adik-adik untuk pengertiannya saja. Jadi, yang dimaksud dengan metode ilmiah itu adalah tahapan kegiatan penyelidikan kasus tertentu yang dilakukan dengan langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat membuat kesimpulan. Kok panjang ya? Nah, gampangnya metode ilmiah itu gini adik-adik. Jadi kalau adik-adik misalkan mau meneliti nih, kenapa sih kok suhu badan orang itu kalau kena flu itu bisa naik? Nah, itu yang mau adik-adik teliti gitu ya. Nah, adik-adik akan membuat nih. Oh, berarti mungkin nanti kesimpulannya adalah kenapa kok suhu badan bisa naik. Nah, adik-adik bisa mencari teori-teorinya ya dari buku, dari Google ya kan. Nah, itu bisa adik-adik cari teorinya. Terus dari situ adik-adik bisa menganalisa nih. Misalkan temen atau saudara yang lagi kena flu nih, diukur suhunya. Oh, ternyata memang lebih tinggi dari normal. Nah, kesimpulannya berarti kalau suhu badan itu ketika misalkan orang terkena flu itu akan bisa naik karena mungkin diakibatkan karena adanya virus atau bakteri dalam tubuh yang mengganggu sistem kekebalan dalam tubuh. Nah, misalkan seperti itu adik-adik nggak bisa ngawur, jadi nggak bisa ya naik karena biasanya juga naik. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus ada teorinya, itu yang namanya metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini punya tahapan-tahapan atau langkah-langkah ya adik-adik. Biasanya seperti ini. Jadi yang pertama kali adik-adik harus punya rumusan masalah dulu. Kita cari dulu apa sih yang akan dijadikan masalahnya gitu ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa menyusun teorinya. Jadi mencari teori-teori dari Google, dari buku, dari referensi guru ya. Nah, itu dicari teorinya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat hipotesis. Ya, hipotesis ini adalah adik-adik bisa membuat perencanaan awal. Jadi misalkan adik-adik bilang bahwa kalau orang kena flu maka suhunya akan naik berdasarkan teori dari yang sudah adik-adik pelajari. Nah, seperti itu. Dan setelah membuat hipotesis, itu adik-adik akan melakukan eksperimen atau percobaan ya. Misalkan menganalisa, mencari teman-teman atau saudara yang kena flu, diukur suhunya misalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan eksperimen, adik-adik akan mengolah dan menganalisa data yang sudah adik-adik dapat. Nah, dari analisa data itu, maka adik-adik akan membuat satu kesimpulan, ya kan? Kesimpulannya berarti, misalkan orang yang terkena flu itu cenderung suhu tubuhnya naik, misalkan seperti itu. Nah, sudah yakin kesimpulannya seperti itu, adik-adik boleh melakukan yang namanya presentasi hasil, ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru di sekolah kasih tugas tentang metode ilmiah terhadap sesuatu kasus, ya tahapan-tahapannya seperti ini. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik bisa mempresentasikan di depan Bapak Ibu guru atau di depan teman-teman yang lain juga. Oke, ya ini tentang tahapan metode ilmiah ya adik-adik, mudah-mudahan jelas. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.